RSUD Balangan lakukan press conference klarifikasi isu lumpuh pasca vaksin. Pemkab Balangan terima LHP kepatuhan belanja daerah tahun 2021. Penyegaran jabatan, Bupati lantik 86 pejabat lingkup Kabupaten Balangan. Pantau vaksinasi, Wabub Balangan beri semangat siswa agar tak takut divaksin. Wakil Bupati Balangan, kerjasama didasarkan pada prinsip saling menguntungkan. Hari Gizi Nasional ke-62 Balangan percepat pencegahan stunting dan obesitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Cindy Setiarini, berikut batarbangan selengkapnya. Menanggapi isu warga diduga lumpuh pasca vaksinasi COVID-19, pihak RSUD Kabupaten Balangan berikan klarifikasi isu yang menyebar luas di media sosial, bertempat di RSUD Balangan Selasa 18 Januari 2022. Menanggapi isu warga diduga lumpuh pasca vaksinasi COVID-19, pihak RSUD Kabupaten Balangan berikan klarifikasi isu yang menyebar luas di media sosial, bertempat di RSUD Balangan, Selasa 18 Januari 2022. Adapun yang hadir pada press conference, Direktur RSUD Balangan Dr. Sudirman, didampingi Kabid Pelayanan Medis Dr. Sindo Buana, PLT Kepala BPBD Haji Rahmi, dan Dokter Penyakit Dalam Dr. Riswanto, serta istri dari pasien terkait memberikan penjelasan mengenai penyebab pasien tersebut. Pihaknya turun tangan menangani kasus yang dialami seorang warga Lampihong, Wardi 49 tahun yang saat ini masih dilakukan perawatan di RSUD Balangan. Diketahui Wardi tiba-tiba mengalami gejala lemas, pusing, mual yang diduga sebagai kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Disampaikan oleh Dr. Sindo Buana, pasien masuk IGD RSUD Balangan pada hari Sabtu, yang sementara dirawat oleh dokter spesialis penyakit dalam. Dengan keluhan demam, kemudian mual muntah, dan waktu itu dirawat kurang lebih sekitar 6 hari. Dari hasil pemeriksaan laboratorium, saya lihat di rekam mediknya, diagnosa dari Dr. Riswanto, dokter spesialis penyakit dalamnya ini, ke ISK, infeksi saluran kemih. Jadi ada infeksi di saluran kencingnya, bapaknya. Adapun menurut dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Riswanto yang menangani pasien sangat tidak mungkin penyakit yang diderita pasien akibat KIPI vaksin, dikarenakan pasca menerima vaksin pertama pasien tidak ada reaksi alergi, sedangkan pasien muncul gejala setelah lebih dari 48 jam setelah vaksin kedua. Lanjut, menurut Dr. Sudirman selaku Direktur RSUD Balangan, gejala KIPI yang sering kali muncul yaitu berupa alergi, sakit kepala, demam, mual, muntah, dan nyeri di tempat suntikan. KIPI bisa terjadi sesaat setelah vaksin, hingga 2 hari setelah pemberian vaksin. KIPI yang lewat 2 hari angka kejadiannya sangat jarang terjadi. Keluhan yang muncul setelah 48 jam setelah vaksinasi patut dicurigai sebab yang lain, termasuk orang yang tertular COVID-19 jika tidak memenuhi protokol kesehatan. PLT Kepala BPBD Haji Rahmi juga turut menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan badan, lingkungan, dan tentu dari pemerintah selalu memberikan perhatian serta pelayanan kesehatan masyarakat yang jangan sampai terabaikan. Jadi pada masyarakat kita harapkan tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena sampai hari ini vaksinasi kita di Kabupaten Balangan hampir sudah 84% dari warga Balangan. Jadi alhamdulillah keadaan kita baik-baik, dan seluruh Indonesia juga demikian. Diharapkan imun kita dan kekuatan daya tahan kita lebih baik dan meningkat. Bella Kirarendra melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.
Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan serahkan LHP atau Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Balangan di Aula Benteng Tundakan, Rabu 19 Januari 2022. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan serahkan LHP atau Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Kabupaten Balangan di Aula Benteng Tundakan, Rabu 19 Januari 2022. Acara diawali dengan penandatanganan berita acara penyerahan LHP Kepatuhan Modal Anggaran 2021 oleh Bupati Balangan, Ketua DPRD Balangan dan perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Selatan, serta dilanjutkan penyerahan LHP oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Selatan. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Suherman, mengatakan LHP yang diserahkan tersebut untuk menilai dan memberikan kesimpulan apakah modal pengelolaan belanja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, Suherman menambahkan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dengan prosedur yang telah disepakati menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Balangan. Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Balangan Abdul Hadi menyampaikan laporan hasil pemeriksaan BPK tentunya akan menjadi masukan dan bahan evaluasi serta pembelajaran bagi seluruh jajaran dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab ke depannya. Terakhir, Abdul Hadi mengatakan terkait dengan temuan tersebut agar segera menindaklanjuti secara efektif paling lama 60 hari setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan tersebut, serta rekomendasi dari pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya juga harus dituntaskan. Dewi Sinta dan juru kamera Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bupati Balangan Abdul Hadi melakukan pengambilan sumpah janji jabatan dan melantik 86 pejabat dari administrator pengawas fungsional dan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Balangan di Mahligai Mayang Maurai, Jumat 21 Januari 2022. Bupati Balangan Abdul Hadi melakukan pengambilan sumpah janji jabatan dan melantik 81 pejabat untuk jabatan administrator, pengawas, fungsional dan kepala sekolah di lingkup pemerintah Kabupaten Balangan di Aula Mahligai Mayang Maurai, Jumat 21 Januari 2022. Pelantikan pejabat ini merupakan penyegaran dan evaluasi untuk menyusun formasi dalam rangka mengarungi pengabdian pemerintah daerah kepada masyarakat di tahun 2022. Sejak awal kepemimpinan, Abdul Hadi mengatakan peta kekuatan aparatur selalu dimonitor dan dievaluasi, sehingga jika ada kekurangan akan segera dikoreksi, karena sedikit banyaknya hasil evaluasi itu turut melatar belakangi penyusunan komposisi pejabat yang dilantik pada hari ini. Dikatakan Bupati Balangan perlu adanya upaya-upaya terbaik dalam menggerakkan dan mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki, dengan harapan penugasan berupa jabatan-jabatan ini salah satu langkah mengoptimalkan sumber daya aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Balangan. Di akhir, Bupati menambahkan adanya laporan jual beli jabatan. Abdul Hadi dengan tegas menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar, sehingga seluruh pejabat eselon 2, 3, dan 4 diminta untuk membuat surat pernyataan bahwa mereka menduduki jabatan ini tidak mengeluarkan uang sedikit pun. Kita berkaca dari kabupaten-kabupaten lain bahwa lelang jabatan salah satu yang menjadi area korupsi di daerah itu. Oleh karena itu kita sangat berhati-hati itu. Dan ini kita sangat tertutup gitu. Siapa tahu nanti tim kita memanfaatkan ini gitu. Siapa tahu tim kita. Kita tidak jual beli jabatan, orang-orang di samping kita jual beli jabatan itu. Akhirnya kan bupati juga yang kena imbasnya itu.
Muhammad Rifki dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Wakil Bupati Balangan Supiani memantau secara langsung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6-11 tahun di SDN Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Senin 24 Januari 2022. Wakil Bupati Balangan Supiani memantau secara langsung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 hingga 11 tahun di SD Negeri Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Senin 24 Januari 2022. Dikatakan Wakil Bupati di lokasi acara, vaksinasi kali ini menyasar sejumlah anak sekolah tingkat dasar di usia 6 hingga 11 tahun, dengan harapan para orang tua dapat mengajak anak-anaknya untuk segera mendapatkan vaksin. Dalam kunjungannya tersebut, Wakil Bupati juga turut menyemangati anak-anak sembari menanyakan hal-hal yang mereka sukai agar tidak merasa takut saat divaksinasi. Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri Batu Piring, Musa, mengatakan pelaksanaan vaksinasi berjalan lancar. Terlihat dari orang tua beserta anaknya yang antusias menyambut adanya vaksinasi ini. Alhamdulillah untuk pelaksanaan vaksin hari ini kita sangat gembira sekali karena mana orang tua beserta siswanya antusias sekali, dan alhamdulillah untuk hari ini yang siap divaksin sudah hampir 300 dari jumlah siswa kita 400. Jadi kami sangat berbangga hati dari pihak sekolah, apalagi pada saat hari ini kami lebih senang dan berbangga hati dengan hadirnya Bapak Wakil Bupati memberikan semangat kepada siswa kami sehingga mereka merasa tidak sakit dengan ada vaksin ini. Dan mudah-mudahan kedepannya yang sisanya yang belum divaksin akan bersedia dan berkenan untuk divaksin di beberapa hari yang ke depan. Musa berharap bagi siswa yang belum divaksin agar segeranya berkenan mengikuti vaksin, juga dalam rangka meningkatkan dan memperkuat proses pembelajaran tatap muka atau PTM. Nanda Yuliarti dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Di sana, Nenek sudah vaksin. Wakil Bupati Balangan Supiani membuka secara resmi sosialisasi tata cara pelaksanaan kerjasama daerah di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan, Senin 24 Januari 2022. Wakil Bupati Balangan Supiani membuka secara resmi sosialisasi tata cara pelaksanaan kerjasama daerah di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan, Senin 24 Januari 2022. Dalam sambutannya, Supiani mengatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa kerjasama adalah salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehingga kerjasama harus didasarkan pada efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, dan prinsip utamanya saling menguntungkan, baik untuk pelayanan publik, peningkatan kualitas pemerintahan maupun peningkatan ekonomi kerakyatan.
Tidak kalah penting, Supiani mengatakan dalam pelaksanaan kerjasama harus dilakukan monitoring dan evaluasi untuk menjaga komitmen dari masing-masing pihak. Wakil Bupati Balangan Supiani sangat mengapresiasi sosialisasi tata cara pelaksanaan kerjasama daerah dilaksanakan pada awal tahun. Supiani berharap kedepannya setiap kerjasama yang dilakukan dapat membawa manfaat. Lanjut, Supiani sebagai aparatur sipil negara yang akan melaksanakan maupun sedang menangani kerjasama daerah untuk betul-betul memahami tata cara pelaksanaan kerjasama ini. Nadia dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan mensosialisasikan aksi cegah stunting dan obesitas dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional ke-62 tahun 2022 bertempat di SMA N2 Paringin, Senin 24 Januari 2022. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Cindy Setiarini mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di perterbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan mensosialisasikan aksi cegah stunting dan obesitas dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional ke-62 tahun 2022. Bertempat di SMA Negeri 2 Paringin, Kabupaten Balangan, Senin 24 Januari 2022. Hadir dalam acara Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan Sri Huryati Hadi, PLT Kepala Dinas Kesehatan Ahmad Sauki, Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi Daerah Balangan Hajah Mardiatun, guru serta siswi SMA Negeri 2 Paringin. Di kesempatan ini, Sri Huryati Hadi menyampaikan gizi seimbang pada remaja harus memenuhi karbohidrat, protein, dan gizi mikro lainnya. Perbanyak mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan, biasakan membawa bekal dan air putih dari rumah, batasi mengkonsumsi makanan cepat saji, dan hindari merokok. Lebih lanjut, Ahmad Sauki selaku PLT Kepala Dinas Kesehatan pada momen ini ingin merayakan dan sekaligus menyampaikan kepada masyarakat bahwa pentingnya gizi, pentingnya pengetahuan dan peningkatan kesehatan gizi di masyarakat. Nah, dengan adanya pesan-pesan gizi dalam rangka Hari Gizi Nasional di Kabupaten Balangan, kita berharap ke depannya angka stunting yang terjadi di Balangan khususnya dan yang terjadi di Kalimantan Selatan bisa kita turunkan. Yang mana sebenarnya itu adalah bermula dari kurangnya pengetahuan kita tentang gizi, pentingnya gizi bagi anak-anak kita terutama untuk 1000 hari pertama di masa usianya. Itu yang kita harapkan. Permasalahan tersebut memiliki dampak buruk bagi generasi karena sangat mempengaruhi pertumbuhan dan kecerdasan mereka sehingga akan berpengaruh